promosi sehingga produknya menjadi lebih dikenal seperti itu. Wow, jadi untuk Kakawan ini kita kalau misalnya di masa orang-orang yang ada di Kota Makassar atau mungkin seluruh masyarakat juga memanfaatkan yang namanya media sosial. Iya. Apalagi mungkin dari teman-teman dari e-commerce juga ini bagaimana caranya memasarkan produk-produk yang ada di Kota Makassar juga khususnya. Nah, Iya. untuk kakak Bumi Lucu sendiri nih, concernnya ini memang khusus untuk wisata kuliner yang ada di Kota Makassar atau mungkin memang pengen semuanya aja gitu? Oke, kalau di Ngemil Lucu sebenarnya awalnya memang fokusnya ke kuliner, tapi semakin kesini kita semakin melebarkan sayap juga. Jadi sudah masuk ke traveling, cooking, jadi kayak lebih memberikan lebih banyak informasi aja. Jadi bukan hanya sekedar kuliner aja. Jadi sekarang bukan cuma jalan-jalan ke tempat-tempat makan aja, sekarang Ngemil Lucu udah bikin masakan sendiri. Iya, jadi kayak kontennya udah ada konten masak-masak, terus ada konten traveling juga. Jadi nggak cuma fokus ke makanan atau kulinernya aja, tapi itu travelingnya juga masih relate dengan kuliner. Wow, jadi seperti itu. Dari saya sendiri sambil lihat juga referensi juga sih. Oke deh. Nah untuk satu lagi nih Kak Ucut, gimana nih tanggapan Kak Ucut atau mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman UMKM yang ada di Kota Makassar untuk mengembangkan mungkin kreativitasnya dalam hal untuk membuat makanan yang beda dan khusus dari Kota Makassar. Jadi buat UMKM yang bergerak di bidang kuliner khususnya harus lebih sering melihat perkembangan ya. Jadi kayak amati, tiru dan modifikasi itu benar-benar harus diterapkan ke setiap kuliner yang akan kita buat. Apalagi banyak sekali referensi dari luar yang bisa kita kombinasikan dengan kuliner khas dari Kota Makassar. Oke deh. Oke. Sudah sharing sama kita. Betul banget. Dan mudah-mudahan sukses untuk Nyemil lucu ya. lucunya menjadi the best influencer untuk khusus Amin. Ditunggu juga di Pro 2 dong ya. bakalan panggil ke Pro 2. Iya. Terima kasih Kak. Oke, itu dia. Untuk teman-teman yang ada di Mall Fest, Betul. dalam colorful experience untuk hari ini, kita mungkin boleh jalan sedikit Enggi ke sebelah sana. Kita udah kunjungin juga kemarin ada Geopark Maros Park. Iya, udah ya sama Astrid kan. Makasih juga Kakak Irsa juga udah melihat kemarin National Geopark di Maros Pangkep juga. Di sini juga ada kopi. Kamu mama ini ngelihatnya kopi mulu gitu ya. Takut saya. Seluruh kuliner yang khas yang ada di Kota Makassar juga ini hadir di sini ya. Betul, tapi nggak cuma itu nih Ihsan. Ihsan kan ininya ke food dulu gitu kan. Tapi ternyata juga ada banyak lukisan-lukisan yang keren di sini ya kan yang udah terpampang nyata. Cie. Jadi kalau misalnya kamu nih sahabat kreatif yang mungkin lagi stay itu terus di 96,8 FM terus pengen banget ngelihat lukisan-lukisannya atau juga pengen datang ke sini ngerasain gimana sih gitu serunya, boleh langsung di Gedung Mulo. Nah, dan sebentar lagi sebelum kita lanjut lagi ya, kita bakalan ngobrol bareng dengan Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan juga Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Selatan. Betul banget Pak. Jadi pokoknya seru banget lah ya hari ini ya. Jadi kita kenalan sama Bapak siapa nih yang mungkin sudah ada di Bapak. Ini biasanya kita yang jemput gitu ya. Ini datang sendiri ya. Pokoknya datang sendiri. Halo Pak, kita kenalan namanya Bapak. Saya Devo, Bapak Devo. Siap. Nah, Bapak Devo ini selaku sekretaris dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Sulawesi Selatan. Nah, untuk kita ngebahas tentang Mulo Fest yang mungkin dilaksanakan sama Dinas Pariwisata Kota Iya. Makassar, Sulawesi Selatan gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya untuk melaksanakan namanya Mulo Fest dengan color experience ini apa nih, Pak? Jadi kami berusaha untuk memperkenalkan Gedung Mulo ini sebagai sebuah destinasi wisata yang ada di Kota Makassar, khususnya terkait dengan gedung-gedung heritage. Nah, gedung Mulo ini kan gedung yang dibangun 1927. Cukup Belum lahir lama ya, kan? udah Belum lama lahir ya. kan? Takutnya kalau sudah lahir, wah berarti kita siap-siap Om. Siap-siap apa dulu nih Pak? Jadi gedung ini akan kita perkenalkan sebagai objek wisata. Tentu saja cara pendekatannya, cara promosinya harus masuk ke milenial. Tentu masuk ke segmen yang kita tuju. Bahwa ada gedung heritage yang ada di Kota Makassar bukan hanya
For Rotterdam, bukan hanya gedung Society Harmony, tapi ada juga gedung Mulo yang bisa jadi objek wisata gitu. Yang spesial mungkin yang beda dari gedung Mulo ini Pak, dari mungkin bangunannya juga beda dari Society Harmony, atau mungkin benteng Rotterdam. Ini apa nih yang spesial lagi dari gedung Mulo ini Pak? Jadi kalau gedung Mulo ini kan yang paling utama sebenarnya karena ini dulu adalah sekolah tingkat SMP di zaman penjajahan Belanda. Sehingga jadi ruangan-ruangan yang ada di gedung ini memang menyerupai seperti kelas-kelas. Nah, gitu. Jadi nanti kami akan mengajak setiap Jumat kami akan membuka gedung Mulo ini untuk boleh dikunjungi oleh wisatawan, masyarakat umum. Nanti kami akan menyiapkan tenaga semacam turnya untuk melihat bahwa ya seperti begini modelnya seperti itu. Intinya adalah kami mau gedung Mulo ini dikenal juga sebagai gedung heritage yang ada di Kota Makassar. Jadi untuk sahabat kalian dan juga untuk seluruh masyarakat Kota Makassar ataupun Sulawesi Selatan, Betul banget. berkunjung yang mungkin biasanya cuma lewat aja. Iya, gitu. Tapi nggak pernah tahu apa sih sebenarnya. Benar. Gedung Mulo. Langsung aja setiap Jumat ini khusus untuk, biasanya memang dibuka untuk Jumat aja atau mungkin Untuk sementara kita buka di Jumat aja, untuk sementara. Nanti pelan-pelan kita setelah kami selesai semua mempersiapkan, baru kami bisa buka sampai setiap hari. Nah, tapi kalau mau masuk ke sini gimana tuh Pak caranya? Maksudnya adakah syarat khusus gitu Iya, atau gimana? Harus assalamualaikum dulu. Oh, itu udah pasti dong Kirain ada Pak. tiketing or mungkin ada harus. Nggak ada. Oke. Jadi gedung ini tidak dipungut biaya sedikit pun. Oke. Jadi intinya kami mengajak ke masyarakat ke sini untuk melihat gedung ini sebagai sebuah sarana edukasi juga buat Oke. anak-anak sekolah apa semua itu kami persilahkan dan tidak dipungut bayaran sedikit pun. Nah, itu dia. Kalau misalnya kayak gitu, apalagi kalau misalnya fasilitasnya udah lengkap, ini kita Iya. harus datang ke sini gitu Betul ya. banget Oh, karena harus. cukup strategis ya Pak, tengah-tengah kota banget gitu. Dan coba enak sekali kan kita sambil melihat gedung-gedung tua tapi kita bisa duduk-duduk di bawah Chill pohon, sekali. suasananya. Memang mantap Coba kita, seperti wah. Bapak itu yang enak Lala. sekali, dia lupa bahwa utangnya Santai masih banyak sekali sama gitu saya. ya. Jangan di-spill dong hutangnya Pak, jangan. Padahal utangnya masih banyak sama saya. Coba dia enak sekali hidupnya. Tapi kayaknya memang lupa semuanya kalau di sini gitu, saking santainya sekali gitu ya. Siap. Oke. Nah, kalau dari Bapak sendiri sebenarnya harapannya dengan adanya Mulo Fest ini tuh seperti apa sih? Jadi Mulo Fest ini kan selain dikenal sebagai sebuah gedung heritage, kami akan membuka juga gedung Mulo ini menjadi sebuah kreatif hub bagi teman-teman milenial. Oke. Ayo semuanya teman-teman milenial kita jadikan gedung Mulo ini sebagai sebuah center untuk kreativitas anak muda. Baik. Wow, Kami cocok mau- banget. Cocok Iya, suara Pro 2 kreativitas FM, dong betul. ya kan? Harus Pro 2 yang aktif. Pokoknya Iya. ajak ke sini, ayo kita kolaborasi. Tahun era-era digital ini kan Yes. semuanya harus sinergi dan kolaborasi. Betul. Iya, betul. Kami siap untuk sama-sama ya. Yeay. Pro 2. Yeay. Kita bakalan seru-seruan mungkin juga nanti bakalan untuk hari ini. Siap. Terima kasih untuk Terima kasih. Bapak. Nanti kalau misalnya datang ke sini Om. Kakak. Om. Terima kasih. Terima kasih dan Kakak Devo. siap. Terima Kayaknya itu kasih. lebih bagaimana gitu ya. Iya, takut tapi kayaknya seru juga sih gitu ya. Kapan lagi gitu. Terima kasih. Oke. Sering-sering kesini ya. Ah, pasti dong. Kan seru tuh kalau dari RRI, Iya. siarannya dari Gedung Mulo. Ih, seru banget. Betul. Talk show-nya dari sini. Betul, Keren. Pak. Yes, kita Siap. bakalan segera. Mungkin Ibu bisa bantu. Oke. Biar makin Terima suara kasih. kreativitas lagi ya. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih. Sukses Assalamualaikum. selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Oke. kita udah bincang-bincang tentang Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak atau kakak? Jangan panggil bapak, kakak aja. Ya Karena udah, kayaknya oke. lebih seru kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol sama kakak ya. Iya kakak aja deh, ya udahlah ya. Oke, nah anyway sahabat kreatif juga buat kamu nih yang masih mendengarkan di 96,8 FM, jangan kemana-mana aja ya. Ya. Tapi kalau misalnya mungkin di rumah suntuk gitu kan, mau Atau mungkin baru tahu kalau misalnya kita ada yang namanya Mulo Fest Colorful Experience ini bisa langsung aja datang di jalan Jenderal atau lagi? Sudirman. Oh, Jalan Sudirman. Iya. Oke, di Gedung Mulo gitu ya. Iya. Intinya sih Gedung Mulo, karena biasanya kita tuh udah sering dengar yang namanya Gedung Mulo Yes. Mulo gitu kan, cuman mungkin Hah. ada yang belum sempat masuk ke sini Nah, ya kan.
mungkin Enggi juga ini kan kemarin bukan gak ditinggal di Makassar gitu ya. Bukan kemarin, memang sampai saat ini saya masih deket sini-sini gitu kan. Nah, mungkin yang baru saja kamu lihat nih Enggi di gedung Mulo ini apa saja nih? Kebetulan semuanya. Semuanya? Semuanya, Yes. tapi udah pernah masuk, cuman di luaran doang aja, gitu, di luar Ji, tapi sekarang. Oh gitu, jadi untuk sahabat kreatif dan juga untuk teman-teman yang mungkin yang ada hari ini yang mungkin mau tahu apa sih sebenarnya yang ada di Gedung Mulo, boleh langsung aja jalan-jalan datang ke sini karena gratis ya. Betul, gratis. Dan, kita juga bakalan ngobrol sebentar dengan teman-teman dari Lokalate. Yes, Yes, kira-kira pastinya. seperti apa? Nah, kayaknya kita mendengarkan salah satu dulu nih, ada yang mau lewat juga, jadi kita dengerin dulu. Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita. Dan masih di 96,8 FM per 2 RRI Makassar, suara kreativitas. Betul banget. Masih dari Mulo Fest Colorful Experience juga di Gedung Mulo nih, Isan ya. Yes. Kita masih live report dan pastinya kita masih bakalan ngobrolin yang seru-seru juga. Dan saya udah pegang yang namanya sobat melek gue. Apa tuh artinya? Biasanya yang bikin saya melek itu di pagi hari kalau misalnya siaran pagi gitu ya adalah kopi. Kopi. Nah. Kayaknya memang dari tadi sudah disentil itu kopi di. Iya. Nah, Enggi, dan sekarang kita udah bersama Kakak Orlando. Asik. Orlando. Kakak Nicholas Orlando. Iya. Halo. Tadi kalau kita bilang Nicholas takutnya Nicholas Saputra ya. Bukan, Jadi jangan. Nicholas Orlando. Oke. Ini lebih ganteng daripada Nicholas Saputra kali ya. Wow. Kopi satu. Kopi satu ya. Oke, dan pastinya kita bersama Kakak Nicholas Orlando ini sebagai area marketing associate manager Sulawesi untuk Lokalate. Betul. Nah, kalau misalnya kita udah spill yang namanya Lokalate ini adalah salah satu produk kopi gitu dengan berbagai macam varian. Dan kita akan tanya-tanya untuk Kakak Orlando, sebenarnya ini Lokalate itu apa sih Kak? Oke, jadi Lokalate ini kita salah satu brand dari perusahaan namanya PT Nutrifood Indonesia. Oke. Brand lokal asli Indonesia gitu ya. Nah, sesuai namanya nih, Lokalate gitu. Jadi kita pingin bikin varian rasa kopi kekinian dengan rasa-rasa lokal gitu. Jadi kebetulan hari ini kita bareng sama Mulo Fest, kita dari Lokalate juga launching produk baru nih. Wow. Kita launching namanya Lokalate Kopi Pisang Bakar Epe khas Makassar. Kopi pisang bakar. Betul, epe. jadi kita makan pisang epe, tapi ini dalam bentuk kopi. Oh jadi seperti itu. sekalian gitu di. Sekalian, betul. Jadi Dunda haus dan juga Dunda lapar kayaknya. Betul. Bisa tuh jadi ininya ya, tagline barunya ya. Oke, dan juga untuk saya penasaran banget nih untuk ntar coba gitu ya. Karena katanya gratis nih Enggi ya. Kita bisa betul. coba Baik, gratis baik, untuk baik. produk Lokalate dengan varian kopi Pisang bakar Bakar epe. epe. Tapi Nah, sebelum kita nyobain, sebenarnya idenya tuh dari mana kak? Iya, kalau idenya sih karena memang sesuai nama brand kita gitu ya, Yes. Lokalate, kita pengen mengangkat cita rasa lokal gitu ya. Nah kita ide awalnya sebenarnya dari jalan-jalan, Oke. gitu ya, jalan-jalan ke Makassar, dan ada orang yang bilang nggak afdol gitu kalau kita ke Makassar nggak datang ke coba- Pantai Losari, Oke. nggak makan pisang epe Pisang di epe situ. ya. Nah, makanya kita pikir nih, pisang epe benar-benar khas Makassar dan kayaknya menarik kalau kita bikin jadi sebuah varian rasa kopi. Dan akhirnya lahirnya produk kita namanya Lokalate Pisang Bakar Epe, dan harapannya dengan produk ini kita bisa menginspirasi sebenarnya, Betul. menginspirasi banyak anak muda, pelaku UMKM bahwa ya dengan produk ini ketika kita berinovasi produk jangan nanggung-nanggung gitu. Kita bisa sekreatif ya, bahkan semacam pisang epe, makanan pisang bakar epe Betul. bisa jadi produk kopi nih. Wow. Gitu. Nah, untuk idenya kan katanya tadi untuk dari jalan-jalan gitu. Betul. Berarti Kakak Orlando dan juga dari tim Lokalate. Nutrifood gitu. Pastinya suka banget jalan-jalan gitu. Iya. Selain mungkin dari Makassar gitu ya. Mungkin dari setiap daerah yang ada di Indonesia itu akan dibuatkan Yes, varian betul. kopinya. Betul, jadi total kita sekarang punya 7 varian. Untuk rasa yang umum itu kita punya Lokalate gula aren. Oke. Lalu kita punya Lokalate kopi alpukat.
kita punya lokal latte kopi berondong, kopi jagung. Lalu untuk rasa lokalnya kita punya 4 varian. Kita punya rasa andaliman, kopi andaliman. Ini khas tanah Batak dari Sumatera Utara. Lalu kita juga punya kopi kawista dari buah kawista. Iya. Mungkin Mas Mbaknya juga belum tahu nih buah Buah kawista. Saya kawista ngomong, apa gitu ya. Boleh di googling, itu semacam buah dari keluarga jeruk-jerukan. Ya, itu khas dari area Jawa Tengah. Jawa Tengah. Betul, kita juga punya kopi tape ketan gitu ya. Lalu yang paling baru yang khas Makassar tadi saya sempat sebutkan, yaitu kopi lokal latte pisang bakar epe. Nah, Gitu. itu mungkin dijualnya atau mungkin itu akan menjadi salah satu buah tangan yang khas dari Makassar. Betul banget. Atau mungkin bisa didapatkan di tempat lain nih Kak? Ya, jadi untuk secara teman-teman semua yang pengen mencoba, untuk yang di luar Makassar pastinya bisa dapatkan secara online. Tinggal buka aja di www.nutrimart.co.id, cari produknya lokal latte pisang bakar epe dan langsung order di situ. Tapi kalau untuk yang di Makassar, itu bisa langsung datang ke seluruh toko-toko di Makassar, Satu Sama, Bajipa, My Group, Indomode, Top Mode dan lain sebagainya, itu sudah tersedia produk kita di sana. Wow, jadi gampang banget untuk mencoba. Gampang banget didapetin. Bisa menjadi salah satu varian kopi yang menjadi favorit kita gitu ya. Karena Betul banget. spesialnya pastinya di Pro 2 FM itu anak-anaknya suka kopi Kak. Oke, ditambahin Kamu kopi aja kopi kali sehat ya. loh. Kopi sehat karena lokal latte kita bikin less sugar dan juga tinggi vitamin A. Wow, Gitu. jadi bukan cuma untuk membantu melek terus gitu Betul, ya, betul. tapi juga bisa membantu memenuhi kebutuhan tubuh kita akan vitamin. Betul Luar biasa. banget. Yes. Tapi wow. nih Kak Orlando, kalau misalnya kita ngobrolin tentang sekarang juga ya kan, memang ekonomi kreatif itu lagi benar-benar diuji gitu kan. Nah kalau dari Kak Orlando sendiri gimana sih caranya atau tips deh buat teman-teman sahabat kreatif yang lagi dengerin untuk menumbuhkan yang namanya sisi kreativitas dari mana aja gitu? Iya. Sebenarnya ada 2 poin yang saya cukup highlight gitu ya untuk kita bisa berpikir lebih kreatif. Yang pertama adalah dengan tadi jalan-jalan, karena dengan kita jalan-jalan kita akan belajar hal baru, entah budaya baru, kuliner baru, itu ya, kita akan fine tuning dengan culture di situ dan kita akhirnya dapat inspirasi dari situ gitu ya. Yang pertama jalan-jalan, yang kedua adalah berkolaborasi gitu, karena zaman sekarang tuh kan zamannya kolaborasi ya. Betul. Kalau kita bergerak sendirian tuh Gak bisa. susah banget. Tapi dengan kita berkolaborasi, selain impact-nya bisa lebih besar, lebih efektif dan efisien, dan juga lebih bisa menemukan banyak ide-ide baru. Betul Mungkin banget. Itu tips yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Nah, jadi untuk teman sahabat kreatif yang mungkin yang pengen punya atau usaha atau bisa ataupun UKM yang lainnya ini, kamu bisa mencoba untuk berkolaborasi mungkin sama sahabat terdekat Kak, atau Betul mungkin banget. sama keluarga, atau mungkin sama Kakak Orlando juga boleh banget. Betul, boleh banget sama lokal latte juga. Yes. Dan pastinya juga yang pengen saya tanyakan ini mungkin Kakak Orlando pertama kalinya ajak Gedung Mulo atau mungkin udah pernah jalan-jalan ke Gedung Mulo. Nah, apa sih yang mungkin kelihatannya baru gitu dari Kakak Orlando nih? Ini to be honest, ini pertama kali saya masuk ke Gedung Muro. Wow. Dengan range waktu cukup lama gitu ya. Betul. Biasanya cuma lihat kiri kanan perkantoran, tapi ternyata ketika saya sudah cukup lama di sini, tempatnya sangat-sangat nyaman gitu ya. Betul, betul, Untuk kita betul. datang karena memang suasananya gedungnya nyaman banget, heritage gitu ya. Adem banget, kayaknya ngantor di sini tuh impian banget gitu ya. Adem tempatnya. Yes. Pokoknya enak banget lah di sini. Oke, jadi untuk sahabat kreatif yang ada di rumah mungkin boleh daripada mungkin kosong banget ya di jam-jam 4 kayak gini. Betul. Mungkin ini bakalan sampai malam atau sampai jam berapa Kita nih? sampai jam 6 sore. kebetulan. Waduh, sampai jam 6 sore nih. Jadi untuk kalian semua nih sahabat kreatif boleh langsung aja ada kunjungin Gedung Mulo pastinya. Betul, dan nyobain lokal latte gratis. Gratis. Oke, Ya, betul banget. itu dia. Bisa minum 2-3 gelas gitu ya Kak? Boleh, Yes. boleh. Saya bisa isi ini Nggak saya. bisa. Tumbler boleh. Gak bisa. Oke. Enak banget ya. Terima kasih Kakak Orlando. Terima kasih, Ya, sukses terima terus kasih. buat lokal latte juga Kak. Mudah-mudahan nanti ada launching baru lagi, Pro 2 diundang lagi dong. Siap, Oke. pastinya. Oke. Terima kasih Kita bakalan teman-teman tunggu Pro kerjasama 2. juga dari Betul. lokal radio bersama Pro 2 FM pastinya. Pastinya. Yes. Terima Oke. kasih Kakak Orlando. Siap. Selanjut sukses terus. Siap. Thank Oke. you teman-teman. Dan untuk sahabat kreatif yang mungkin ada di rumah nih Enggi dan juga sahabat kreatif jangan lupa untuk mungkin bisa langsung aja datang ke Gedung Mulo pastinya. Jalan apa sih Enggi? Di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, jadi untuk teman-teman juga sekedar informasi yang lagi dengerin radio mungkin dan mungkin lagi ada di jalan juga, yang pengen tahu keseruan yang ada di Gedung Mulo untuk hari ini, ada yang namanya foto booth juga. Betul. Ini 360 derajat foto boothnya. Rewind photo booth ya. Yes, oh Keren rewind banget. namanya ya. Iya. Aku agak kurang-kurang mana Nggak gitu apa-apa, ya. makanya kita saling melengkapi Iya, ya. terima kasih Enggi. Terus Oke. juga ada tadi bakso macam-macamnya dan juga Iya, ada pokoknya banyak kopi. banget. Ada produk-produk UMKM yang mungkin Yes. bisa kamu menjadi salah satu special gift buat seseorang yang Nah, ada tasnya tersayang. dan lain-lain. Yes. Banget. Dan anyway, kali ini kita bakalan ngobrol juga nih sahabat kreatif sama salah satu pengunjung yang ada Ya. ya. Kita sapa dulu. Halo. Halo Oh my God. kakak.
Kamu kenal? Dia teman saya ternyata. Oh gitu. Halo kakak, kamu jangan sok kenal. Memang namanya siapa coba? Nurul. Nurul. Rizky Nurul Fajrin, iya gak sih? Oh, iya. Iya dong. Boleh Mana Kak ke lu tengah sebelah dulu sini? Kak. Saya kayaknya di sini reunian deh. Oh baguslah kalau misalnya ternyata Enggi punya teman juga gitu ya, Wow. ada yang ngaku-ngaku gitu. Yes. Oke. Boleh kita pegang dulu Kak. Ayo, terus yang ngomong siapa? Saya. Oke, kita kenalin dulu dong walaupun saya udah kenal ya. Ini namanya siapa dong? Saya Kiki. Siapa? Kiki. Kiki. Kalau yang satunya Kak? Fatia. Fatia. Oke, nah apa kabar sih kalian berdua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sangat baik. Oke. Nah, kalau mau nanyain tentang Mulofest sendiri nih ya, kita pertama-tama nanya dulu deh, ke Gedung Mulo udah berapa kali? Home Pimpa. Ya selama kerja di sini sudah sebulan ya. Oh gitu, kerja di sini. Alhamdulillah. Belakangnya. Oh dekat-dekat sini belakangnya, baiklah. Kalau kakak Fatia sendiri gimana? Kalau saya sendiri udah setahun lebih. Tapi maksudnya udah berapa kali nggak main Udah. ke sini? Kalau ke Mulonya emang sebenarnya sih hampir tiap minggu ke sini. Oke, Iya. oh gitu, baik-baik. Nah, saya tahunya juga untuk ini Enggi, kalau Gedung Mulo ini adalah salah satu tempat yang biasanya kalau bulan Ramadan itu ada festival kuliner Ramadan juga, dan itu menjadikan salah satu tempat untuk bisa berbuka puasa gitu. Kamu pernah buka puasa di sini? Untuk yang waktu itu belum sempat. Oh belum sempat, iya. jadi nanti disempat-sempatin. Iya, cuman datang jalan-jalan doang cuman. Oke. Dan Nurul dan juga Fatia juga nih, yang kamu dapatkan untuk hari ini di Mulo Fest Colorful Experience ini apa aja nih? Semuanya tenan-tenannya unik-unik ya, masing-masing mempunyai ciri khas masing-masing. Seperti contoh di sebelah kanan sana itu ada kopi rasa pisang Bakar kayak epe, yang itu unik banget. Soalnya belum pernah saya lihat sebelumnya selama di Makassar. Terus ada kerajinan craft gitu dari kayu. Jadi ini membuat kami semua tersadar bahwa ramah lingkungan itu penting sebenarnya. Oke, saya kira bahwa Yes. cinta itu indah, bukan ya? Beda. Nah, kalau Kiki sendiri nih, Ki, yang udah kamu datangin boothnya ini yang membuat kamu, wah saya pengen juga punya produk kayak gini atau mungkin pengen buat usaha kayak gini, apa nih? Mungkin terinspirasi dari yang kopi itu ya. Iya, yang kopi. Pisang epe bakar. Unik. Unik ya kayak Unik. saya ya. Iya. Nah, mungkin kamu boleh ngajakin teman-teman kamu yang ada di rumah mungkin, dan juga yang ada di mungkin lagi dengerin Pro 2 FM di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar ini untuk bisa langsung datang ke Gedung Mulo karena ada apa aja? Ada kerajinan tangan, ada festival makanan, kuliner, Ada Enggi juga. ada pertunjukan seni Iya juga. betul tadi ya. Iya dari Sanggar KPM. Yang pastinya 7. semua Oke. ya, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat juga. Wow, gitu. jadi Baik, mungkin baik. yang pengen juga cari inspirasi baru boleh langsung aja datang ke Gedung Mulo untuk hari ini. Oke, terakhir nih ya. Terakhir, kalau misalnya kalau dari Kiki dan juga tadi Fatia, harapannya buat anak-anak muda nih tentang membangun yang namanya kreativitas tuh kayak gimana nih? Harapannya gitu. Buat anak muda makin kreatif dong gitu atau gimana gitu. Iya, kan sekarang kita lagi di era milenial Betul. banget. Jadi kita sebagai kaum milenial ya ayolah buat sesuatu yang lebih kreatif, yang bisa dikenal sama masyarakat khususnya di Makassar ataupun di luar. Mungkin. Betul. Dan mungkin untuk mungkin biasanya kalau anak-anak muda itu takut mencoba yang baru, padahal sebenarnya pemerintah khususnya mungkin yang dari Dinas Provinsi Sulawesi Selatan ini, dari Dinas Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif ya, Betul, akan betul. membantu teman-teman juga untuk bisa mungkin mempunyai ide yang baru untuk bisa mengembangkan UMKM-nya. Oke. Terima kasih buat Fatia dan Kiki. Selamat enjoy Mulo Fest Colorful Experience-nya. Oke, terima kasih banyak. Mic-nya jangan dibawa pulang ya. Iya. Terima Boleh kasih. lanjut reuniannya kamu, Enggi. Enggak, kan aku nggak mau ninggalin kamu. Oke, gitu Iya. nah.
Untuk sahabat kreatif yang ada di rumah dan juga mungkin yang lagi ada di jalan boleh langsung aja datang ke Jalan Jenderal Sudirman, pastinya di depan Gedung Mulo. Di dalam Gedung Mulo ini lagi Betul. ada festival Mulo Fest pastinya. Yes. Colorful Experience, dan juga untuk kalian semua boleh mengunjungi dan juga boleh mencoba apa saja hal-hal yang baru mungkin yang kamu dapatkan di sini. Tapi Yes. ingat juga yang mau ke sini protokol kesehatannya jangan lupa pakai masker, terus juga bawa hand sanitizer ya biar nanti bisa dipakai gitu Betul. kalau misalnya udah jalan-jalan di sini. Karena di sini banyak banget yang seru nih Izan ya kan, Betul. mulai dari lukisan-lukisan, mau kulineran juga bisa ya kan? Ya. Banyak banget bisanya di sini. Dan pastinya sambil mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol sebentar juga bareng teman-teman semua yang ada di sini. Tapi jangan kemana-mana, keep stay di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Suara kreativitas dari Makassar. Di mana? Kita masih ada di Gedung Mulo, masih di acara Mulo Fest Colorful Experience juga nih Isan. Yes, Sehingga apakah suara saya kedengaran sampai di sana? Kedengaran kayaknya ya. Dan Pakai untuk suara kalian hati semua aja. nih sahabat kreatif mungkin yang ada di rumah, kita masih ada di Colorful Experience dari Mulo Fest. Jadi untuk teman-teman semua juga yang mau datang ke sini langsung aja karena for free ya. Yes, betul banget. Dan kita udah ada juga teman kita yang bakalan bergabung bareng kita di sini untuk ngobrol tentang bagaimana sih atau mungkin apa saja sih yang dia udah dapatkan selama berkunjung di Mulo Festival untuk hari Nah ini. itu dia, kayaknya boleh langsung masuk in frame in frame. Yes. Oke. Halo. Halo, namanya siapakah kamu? Risa Aulia. Apakah suara kita kedengaran kah ini? Halo. Oke, kedengaran katanya karena kita masih pakai hati ya. Oke, kita pakai suara kalbu aja Iya, gitu ya. iya, Oke, oke. nah, Risa ini adalah salah satu komunitas yang diundang untuk hari ini datang ke Mulo Festival gitu ya. Betul, Komunitas dari Earth Hour Makassar. Earth Earth Hour Hour Makassar. Baik. Nah, Risa apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah lama nggak ke Alhamdulillah studio baik. ya? Reuninya di sini. Reuninya di sini, betul. Kayaknya di sini memang ajang reuni juga kali ya. Nah, Risa, ini sebenarnya kita ngobrol tentang ini dulu deh untuk komunitas kamu nih. Komunitas kamu ini bergerak di bidang apa atau mungkin ngobrol tentang apa sih? Oh, kalau EH sendiri itu salah satu komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Lingkungan. Iya, yang biasa kalau kita punya kegiatan tuh biasa matiin lampu. Matiin lampu sejam gitu. Iya, Yes. itu Untuk Earth Hour. menyelamatkan bumi. That's right. Itu dia. Itu EH Oke, Makassar. saya kira demi menyelamatkan kantong juga Iya, ya. bisa Itu juga. ya kan. Jadi Iya. 2 kali hemat dalam 1 kali Aksi. gitu. Betul, betul, Keren betul, betul. banget. Nah, untuk Risa sendiri, setelah kamu diundang datang ke sini, apa yang pertama kali kamu dapatkan gitu? Ini pertama kali saya ke gedung ini. Sumpah? Parah sih. Sumpah. Walaupun sering lewat tapi baru pertama kali masuk. Jadi betul-betul kayak oh ternyata di sini ada gedung kayak gini gitu. Se-heritage ini gitu iya, ya. betul dan Kayaknya kita sama. dan pas tadi datang